para Kanisian edukasi dan teman-teman penyaji. Selamat datang di Canisius Exhibitions of Learning Experience 2024. Perkenalkan, saya Giovanna Kresna Pandya sebagai moderator dan Kato Prosperida sebagai motulen. Memperkenalkan para penyaji dari kelompok 43, Christopher Nicholas Budiman dari SOS 1, Johannes Nathan Zain dari SOS 1, dan Roderick Rafael Anjad Jennifer dari SOS 2 dengan penelitian berjudul Pengaruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap Anak Binaan LPKA kelas 11 Jakarta. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan para penguji. Yang pertama, Ibu Trivina Hulujata selaku penguji materi dan Miss Victoria Zwesnia Kristianti selaku penguji bahasa. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang pertama dari penanggap selama 10 menit, kemudian dari penguji selama 20 menit, dan terakhir dari para penonton selama 5 menit. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai presentasi ini. Dipersilakan untuk para penyaji.
kami yang berjudul Pengaruh Lembaga Pembinaan Anak LPKA terhadap pembinaan LPKA kelas 2 di Jakarta. Kelompok LPKA 3 ini berbentuk 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, dan kemudian ada Jalan Magazi dari 12/1/18 dan kemudian Ahmad Al-Zaifar kelas 12/2/97. Referensi dari prestasi kami dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendahuluan, 2 metodologi, hasil pembahasan, sumber dasaran, dan tidak lupa juga daftar pusaka sebagai sumber dari Kementerian. Baik, prestasinya akan saya mulai dengan bagi pendahuluan. Di pendahuluan ini kami bagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kemudian dari hipotesis. Saya akan menjelaskan sebagai latar belakang dari kegiatan kami. Jakarta merupakan kota metropolitan yang itu jumlah penduduknya sangat banyak, dan berdasarkan juga dari Badan Pusat Statistik, penduduk Jakarta memiliki tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tentu dengan jumlah penduduk yang banyak dan juga jumlah migrasi dari kota lain akan menimbulkan tekanan kepada sumber daya sehingga dapat muncul kriminalitas karena adanya kecelakaan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kriminalitas tersebut bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Namun beda dengan orang dewasa, anak-anak sudah ada aturannya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, peraturan ini tuh menyatakan bahwa peradilan anak dan juga peradilan orang dewasa dibedakan. Anak diatur dalam undang-undang ini untuk dilindungi dengan cara dimasukkan ke LPKA. Nah, apa itu LPKA? LPKA itu kadang orang suka bingung, apa itu LPKA atau apa itu lapas anak. Tapi sebenarnya ini sudah diluruskan dalam pergantian antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang peradilan anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan pergantian ini terjadi perubahan fungsi antara lapas anak dengan LPKA. Nah, LPKA sendiri tujuannya adalah sebagai tempat bagi anak untuk menjalani masa pidananya dengan pemasyarakatan. Bagi yang nggak tahu pemasyarakatan itu apa, pemasyarakatan itu adalah sebuah proses bagi seseorang untuk melanjutkan atau mengubah cara hidupnya untuk kembali ke masyarakat. Kemudian tentu anak bagi Indonesia atau bagi siapapun merupakan harta yang berharga dan juga investasi bagi Indonesia. Nah, dari sini kita mau lihat apakah semua anak di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Karena di Indonesia sendiri memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Di situ mengatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup dan juga perlindungan atas kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, dari sini kita menemukan rumusan masalah. Jadi saya akan menjelaskan rumusan masalah yang telah disimpulkan oleh kelompok kami. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kerja pembinaan yang terjadi di LPKA, dan selanjutnya yang kedua adalah masalah apa saja sih yang harus dilalui dalam proses pembinaan di LPKA, dan yang terakhir adalah apakah LPKA ini dinilai efektif dalam proses pembinaan anak-anak di LPKA. Kemudian dari latar belakang yang sudah disampaikan dan juga rumusan masalah yang tadi disebutkan Ustaz, kami juga menemukan tujuan masalah, tujuan penelitian. Nah, yang pertama, melihat dampak yang diberikan oleh LPKA terhadap anak binaan. Kami ingin mengetahui apakah dampak yang diberikan oleh LPKA merupakan dampak yang baik atau dampak yang buruk. Kemudian kami juga ingin mempelajari cara kerja dan proses pembinaan anak di LPKA di daerah Jakarta. Agar kami juga dapat menilai apakah LPKA ini dibilang efektif dalam memberikan dampak yang diberikan oleh anak. Ini kami juga dapat korelasikan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 8B ayat 2 yang saya sebutkan tadi, apakah semua anak di Indonesia ini, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, dapat berkembang dan juga bertumbuh agar lebih baik sama dengan anak-anak yang tidak masuk LPKA ini. Kemudian kami menemukan hipotesis juga. Jadi kelompok kami menemukan dua hipotesis. Yang pertama adalah LPKA ini dinilai tidak efektif karena anak-anaknya tidak terpengaruhi oleh hal-hal baik yang diajarkan di LPKA dan tidak termotivasi dan terdorong untuk menjadi lebih baik saat mereka keluar dari LPKA nanti. Itu menjadi hak kosong kami. Dan hak satu kami adalah LPKA ini terbukti efektif karena anak-anak yang di dalam LPKA ini mereka terdorong dan termotivasi untuk menjadi lebih baik oleh pengaruh yang diajarkan di LPKA ini. Selanjutnya ada metodologi. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana teknik yang kami gunakan adalah wawancara. Di wawancara ini kami mempelajari cara kerja dan proses pembinaan anak-anak yang ada di LPKA ini. Nah, di wawancara ini kami mewawancarai 4 narasumber, yaitu pertama anak binaan 1 yang berinisial M. Ia berumur 16 tahun dan masih aktif di LPKA sejak 8 Januari 2024, jadi masih baru sekali. Yang kedua ada anak binaan 2 yang berinisial R. Ia berumur 15 tahun dan masih aktif di LPKA kelas 2 Jakarta ini sejak 4 Mei 2023, jadi sudah 8 bulan di LPKA ini. Lalu ada Bapak Nixon Sipahutar yang merupakan seorang ahli hukum yang berumur 54 tahun. Lalu yang terakhir kami wawancarai adalah Bapak Fadil Rizky yang merupakan seorang sipir atau petugas di LPKA kelas 2 Jakarta ini yang berumur 32 tahun. Lalu ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rodri. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Jadi dari narasumber-narasumber ini kita mendapatkan 4 jawaban yang benar berbeda ya. Yang pertama kita akan ke jawaban R. Pertama-tama R mengatakan bahwa LPKA memberikan pembinaan dari 2 aspek, yaitu aspek pendidikan dan aspek karakter. Kemudian pembinaan, salah satu pembinaan yang paling besar yang R dapatkan adalah pembinaan dalam perikanan dan pertanian. Kenapa begitu? Karena menurut R, perikanan dan pertanian memberikan pengalaman yang sangat besar yang untuk mempersiapkan dia saat keluar dari LPKA nanti. Kemudian menurut dia, LPKA ini sudah sangat efektif dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak LPKA kelas 2 Jakarta. Kemudian lanjut ke nomor M. M mengatakan bahwa LPKA memang memberikan pembinaan dari berbagai aspek, tapi M menambahkan dari R bahwa LPKA memberikan juga dalam aspek rohani. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Fadi. Kemudian yang kedua, M sangat menyukai kebersamaan yang dirasakan di LPKA. Jadi sama seperti Korea Kanisius, kita bisa merasakan kebersamaan sangat dijunjung oleh LPKA, khususnya dalam kegiatan bakat dan minat. Kemudian yang terakhir, M mengatakan bahwa M sangat puas dengan segala fasilitas dan segala kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKA, khususnya terhadap anak-anak LPKA kelas 2 Jakarta. Kemudian yang ketiga, sipir Pak Fadli. Pak Fadli pertama-tama menjelaskan 3 tahapan yang harus dilalui oleh anak-anak di LPKA sejak masuk hingga keluar. Tahapan pertama adalah tahapan awal. Dalam tahapan awal ini, anak akan diwawancarai untuk diketahui apa bakat dan minatnya masing-masing untuk nantinya disesuaikan dalam pembinaan di dalam LPKA. Kemudian yang kedua, anak akan melalui masa mapenali. Masa mapenali ini adalah masa mengenal lingkungan, di mana anak akan berada di dalam LPKA selama 1-2 minggu tanpa adanya jemputan untuk dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan di LPKA. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan lanjutan. Dalam tahapan lanjutan ini, anak diberikan kesempatan untuk bebas lebih dini dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi tentunya. Yang pertama adalah kriteria anak tersebut harus berperilaku baik yang nantinya akan dilaporkan oleh wali terhadap staf pembina LPKA yang nantinya akan menjadi suatu pertimbangan untuk anak itu dibebaskan lebih dini. Kemudian yang kedua adalah anak harus memenuhi segala berkas dan surat untuk melakukan pembebasan lebih dini. Kemudian tahapan ketiga dan tahapan terakhir adalah tahapan akhir. Di tahapan akhir ini, itu meskipun anak sudah keluar dari LPKA, anak tersebut akan tetap dimonitor dan tetap diawasi oleh staf dan pembina LPKA untuk diperhatikan perilakunya di luar LPKA nanti. Kemudian yang kedua, Pak Fadli menjelaskan bagaimana pembinaan yang didapatkan oleh anak. Seperti yang R dan M katakan bahwa ada 3 aspek pembinaan, yaitu aspek pendidikan,
pendidikan, rohani dan karakter di sini dijelaskan oleh Pak Fadli. Dalam pendidikan di LPKA terdapat paket A, paket B, dan paket C. Itu sama seperti SD, SMP, dan SMA, dan nantinya mereka akan mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah lainnya tanpa ada logo atau embel-embel LPKA. Kemudian dalam aspek karakter seperti yang sudah dilakukan oleh R dan PM, yaitu wawancara di awal masuk ke LPKA, mereka akan disesuaikan dengan kegiatan bakat dan minatnya. Itu akan membentuk karakter mereka masing-masing untuk mempersiapkannya nanti ketika keluar dari LPKA. Kemudian dalam pembinaan rohani, setiap minggunya akan ada beberapa utusan dari Kementerian Agama Jakarta Selatan dan GBI Jakarta untuk membina anak-anak LPKA kelas 2 Jakarta dalam aspek rohaninya. Kemudian yang terakhir, Pak Fadli menjelaskan masalah apa saja yang dilakukan oleh LPKA selama membina anak-anak tersebut. Masalah pertama yang dijelaskan oleh Pak Fadli adalah adanya kebanjiran. Ketika musim hujan terjadi, seringkali LPKA menemukan masalah banjir dalam beberapa komunitas, sehingga anak-anak tidak dapat melakukan kegiatan secara maksimal dan sebagainya mestinya karena fasilitasnya yang terendam banjir. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang lumayan major, yaitu masalah psikolog. Jadi psikolog adalah salah satu kunci paling penting dalam membina anak-anak, khususnya anak-anak yang menurut Pak Fadli spesial dalam LPKA kelas 2 Jakarta. Karena psikolog adalah satu-satunya orang yang dapat mengatasi kondisi psikologis anak. Namun sayangnya dalam LPKA kelas 2 Jakarta tidak ada satupun psikolog yang bekerja dalam LPKA, melainkan hanya ada orang-orang biasa yang bekerja sebagai wali dari anak-anak LPKA kelas 2 Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah narasumber Bapak Nixon. Pertama, Bapak Nixon menjelaskan pandangan hukum mengenai adanya kejanggalan dalam penahanan anak di luar LPKA. Jadi sebelum masuk ke LPKA, anak itu bisa ditahan di luar LPKA untuk menunggu proses sidangnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 35, maksimal penahanan anak di luar LPKA itu 10 hari. Namun, salah satu dari orang yang kami wawancarai itu ditahan di luar LPKA selama 15 hari dan itu sidangnya masih belum selesai. Itu menjadi salah satu kejanggalan menurut Bapak Nixon. Kemudian yang kedua, pentingnya peran psikolog dalam membina anak-anak. Itu menjadi kejanggalan juga bagi Bapak Nixon karena psikolog itu tertulis juga dalam undang-undang bahwa harus ada dalam setiap LPKA untuk membina anak-anak dan menjamin kelangsungan hidupnya. Namun itu menjadi masalah karena tidak ada psikolog yang aktif dalam LPKA. Kemudian saya akan lanjut ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama-tama LPKA sudah melakukan tugasnya yang cukup baik di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian LPKA sudah melakukan pembinaan dalam berbagai aspek terhadap anak-anak, khususnya di LPKA kelas 2 Jakarta. Nah, dari dua pernyataan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa LPKA terbukti efektif. Dan berdasarkan wawancara dan narasumber, anak-anak tersebut mengatakan bahwa mereka merasakan pengaruh positif, sehingga H1, yaitu LPKA terbukti efektif dan memberikan pengaruh positif adalah jawaban dari penelitian kami. Kemudian untuk saran, kami ada dua saran. Yang pertama adalah ketegasan, yang kedua adalah psikolog. Yang pertama ketegasan. Kenapa ketegasan? Kami memfokuskan pada ketegasan LPKA dalam mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 35 yang mengatur mengenai penahanan anak. Seperti tadi yang disebutkan, adanya kejanggalan mengenai penahanan anak yang seharusnya cuma boleh 10 hari, mereka menahan selama 15 hari dan itu masih belum selesai. Itu menjadi suatu kejanggalan dan menjadi suatu evaluasi untuk LPKA kelas 2 Jakarta agar tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua adalah saran mengenai psikolog. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahli Hukum Nixon, ada undang-undang yang tertulis mengenai psikolog bahwa harus ada psikolog dalam setiap LPKA demi menjamin kelangsungan anak-anak yang berada di LPKA. Dalam kasus ini LPKA kelas 2 Jakarta. Namun saya tidak ada psikolog satupun yang ada di LPKA kelas 2 Jakarta. Itu menjadi salah satu masalah dan salah satu saran dan evaluasi dari kami untuk LPKA agar dapat menjadi lebih tegas, kembali lagi lebih tegas dalam undang-undangnya. Kemudian ini adalah dasar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber-sumber kami melakukan penelitian kami. Baik, sekian dari presentasi sumber kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik. Untuk sesi tanya jawab kita akan mulai dari penanggap, yaitu dari siswa selama 10 menit. Penanggap.
Perkenalkan, nama saya Maestro Radi Prasetya Teja dari kelas 11-1 absen 19. Jadi tanggapan saya sedikit satu, tapi mungkin karena saya kurang mendengarkan saja. Tapi apa alasan kalian memilih dua anak tersebut dari LPKA tersebut? Apakah itu secara spesifik atau apakah ada caranya? Jika tidak, itu akan menyebabkan bias bukannya? Saya jawab ya, pertanyaan kenapa hanya dua kan? Iya, atau kenapa spesifik dua itu? Kenapa spesifik? Iya. Sebenarnya kalau bisa kami mau melakukan tadinya secara kuantitatif dengan menggunakan Google Form, tapi kita merasa itu kurang efektif ya, karena orang kita ngeliat di sini aja orang-orang ngisi Google Form ngasal-ngasalan. Jadi kita mau melakukan secara wawancara, datang ke LPKA melakukan wawancara. Cuman kapasitas yang bisa kami wawancara cuma 2. Jadi kenapa kita ambil 2? Dan spesifiknya itu kita ambil satu yang baru masuk dan satu yang udah mau keluar. Jadi kita mendapatkan 2 pandangan yang berbeda. Siapa tahu kan orang baru masuk kan mikirnya udah beda, masih beda. Orang yang udah mau keluar udah ngerasain proses-proses LPKA. Jadi kita ngambil dari 2 pandangan yang berbeda, tapi kebetulan dua-duanya merasakan yang sama. Bahwa LPKA memberikan keadaan yang positif. Baik, sudah cukup masih. Dari penanggap masih ada sisa waktu dalam Kali ini kan tadi saya tanya tentang 2 orang yang kalian pilih untuk jadi narasumber. Sekarang 2 orang yang petugas narasumber. Keduanya itu penjaga kan di sana, atau satu penjaga dan satu penegak hukum. Gitu. Apakah ada kayak sumber-sumber lain selain mereka berdua? Bukan, baik. Maksudnya kayak kalian kan pilih 2 orang, hanya 2 gitu. Maksudnya yaitu satu penjaganya saja dan satu hanya penegak hukum. Apakah ada orang lain kayak contoh psikolog seperti yang dari tadi kalian katakan? Kenapa tidak wawancara mereka juga? Kayak itu kan pasti meletakkan data yang kalian ingin tegakkan. Jadi pertama-tama kenapa kita ambilnya tadi sipir sama ahli hukum, bukan psikolog. Karena kalau kita nanya ke psikolog, jawabannya akan lebih spesifik bagaimana cara ngasih pembinaan terhadap anak tersebut. Sedangkan itu bukan topik kita. Topik kita tuh pengaruhnya baik atau enggak. Nah, cara tahu pengaruh baik atau enggak kan kita tanya ke orang yang ngasih dan orang yang dapat pelajarannya kan. Makanya kita tanya ke sipir dan tanya ke anak. Ahli hukum di situ buat apa? Buat kita tahu aja LPKA ini mengikuti runtutan undang-undang atau enggak. Karena kan ini kan misalkan LPKA udah efektif nih, tapi nggak ikutin undang-undang, itu kan nggak efektif juga. Nah, jadi ahli hukum ada di situ tuh untuk kita tahu aja nih dia ngikutin undang-undang kan nih, menurut ahli hukum ini masih efektif atau enggak gitu doang. Jadi kalau kita nggak ke psikolog, itu berarti topik kita udah beda lagi. Topik kita itu bagaimana cara memperbaiki anak-anak LPKA kelas 2 Jakarta. Itu udah topik yang beda lagi. Nah, itu udah penegak hukum hanya memastikan legalitasnya dan memastikan dia bebas. Sudah bersih. Perkenalkan, nama saya Subak Samuel Dermawan dari kelas 11-1 dan saya ingin bertanya, ini kan ini tuh sistemnya seperti kayak sekolah gitu kan, yang tadi bilang ada paket itu untuk SMP sama SD. Kalau misalkan anak ini itu kan kalau di sekolah biasa ada kemungkinan mereka gagal atau kayak nggak naik kelas. Ini tuh bisa juga terjadi di sini atau ada cara? Secara singkat
Tetap bisa, soalnya kan tetap masuk ke dalam kelas-kelas yang berarti di kelas-kelas itu mereka belajar, yang berarti juga ada penilaian juga apakah mereka sukses melalui tahapan belajar ini atau enggak. Nah, saya mau menambahkan, jadi di LPK ini mereka juga dinilai kurang lebih sama kayak sekolah biasa, dinilai melalui sikap dan dinilai juga secara filosofis. Jadi mereka dapat dari dua nilai. Terus satu pertanyaan sama lagi, kalau misalkan sikap mereka ini masih dianggap belum layak untuk balik ke masyarakat normal, apakah mereka harus mengulang terus atau dibiarkan saja? Jadi ini kan tadi tahapan ini untuk dapat bebas secara apa ya? Secara jadi supaya bisa bebas ini di awal dia ada ininya, ada prosesnya. Yang pertama dia harus lengkapin berkas-berkas dan kemudian satu lagi dinilai sikap baik berdasarkan rubrik yang mereka udah punya. Nah, kalau misalnya pertanyaan Anda adalah anak ini nggak bersikap baik dan apakah kalau misalnya nggak bersikap baik ini akan dibawa terus? Ya tentu enggak. Karena kenapa? Kan ada peradilan. Kalau misalnya kalau misalnya Anda sudah diadili, ya pasti Anda harus menjalani waktu itu. Kalau misalnya masih nggak baik-baik, ya udah tetap bebas dong. Makasih. Ya, perkenalkan nama saya posisi di depan dari kelas 91 absen 20. Saya ingin bertanya, kan anak-anak yang lulus dari LPK ini akan balik lagi ke masyarakat. Bagaimana LPKA ini bisa mempersiapkan at least mental mereka, karena beberapa masyarakat di Indonesia itu masih belum terbuka untuk menerima kembali anak yang sebagai mantan pelaku tindak pidana. Bagaimana cara mereka mempersiapkan anak-anak LPK itu yang keluar dari LPK sehingga ketika mereka masuk lagi ke dalam masyarakat, kondisi daripada psikologis mereka itu menjadi normal. Terima kasih. Oke. Saya jawab ya. Jadi sebenarnya orang yang masuk ke LPKA kelas 2 Jakarta terus keluar dari situ, belum tentu semua orang tahu dia anak LPKA kelas 2 Jakarta. Karena yang tadi udah saya jelasin bahwa di ijazah atau bahwa di apapun itu yang dia terima nggak ada yang benar-benar LPKA sama sekali. Jadi Pak Fadli bilang itu untuk mempermudahkan mereka dalam kemasyarakatan dan mencari kerja, sekolah lagi dan seterusnya. Jadi LPKA sudah melakukan, tidak ada embel-embel, tidak ada logo-logo dalam segala sertifikat atau segala ijazah yang dia punya oleh anak tersebut untuk menyamakan mereka dengan masyarakat lainnya. Untuk masalah gimana caranya, misalkan dia keluar terus ada teman lamanya tahu dia anak LPKA, bagaimana itu, menurut kami sih itu masalah pribadi. Itu masalah orang gimana cara mengatasinya sendiri. Kalau LPKA sudah melakukan apa yang mereka bisa, yaitu dengan menyiapkan karakternya, melakukan menyediakan kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan dengan bakat minat untuk berkelangsungan hidupnya, terus untuk mencoreng semua logo-logo LPKA di ijazah, di sertifikat segala macam. Tidak ada logo LPKA, tidak ada yang ganda LPKA, tidak ada tulisan LPKA. Jadi orang-orang nanti di luar kalau nggak tahu dia siapa nggak bakal tahu dia anak LPKA. Jadi kalau misalkan masalah teman-temannya gitu atau teman-teman lawannya tahu dia anak LPKA segala macam, itu masalah pribadi. Semua orang punya masalah pribadi sendiri. Nggak mungkin LPKA mengatasi masalah pribadi seseorang. Jadi gitu. Boleh, saya lanjut. Masih ingin tahu. Lalu ntar kalau misalnya di dalam ijazah itu nggak ada logo LPKA, nggak ada instansi, ntar tulisannya misalnya dari sekolah. Jadi setelah mereka lulus dari LPKA, anak-anak ini akan dimasukkan ke dalam sekolah hasanah di Setiabudi. Nah, dari sini mereka dapat ijazah sendiri, ijazah sekolah tersebut hasanah di Setiabudi itu. Jadi nggak ada LPKA. Baik, terima kasih. Waktu sesi tanya jawab dari para penyangga sudah selesai. Sekarang mari kita serahkan pada para pengunci untuk memberikan saran, tanggapan dan juga pertanyaan. Untuk para pengunci kami silakan. Pertanyaan teknis saja bisa dijawab oleh kalian bertiga. Yang pertama, pada judul kalian itu ada pembinaan RPKA kelas 11 apa kelas 2? Kelas 2.
metodologi kalian. Kalian membuat variabelnya itu ada 4, nah. Kan variabel dari judulnya cuma 2 kayaknya. Ayo. Nah, itu nanti dijawabnya. Yang berikutnya. Kenapa kalian dari bab 1 pendahuluan langsung melompat ke metodologi bab 3? Bab 2-nya mana? Kerangka teori. Kalian taruh di mana? Dan nanti aja. Oke. Yang berikutnya, Ibu berdasar yang kalian presentasikan dari Ibu baca. Ketika kalian mengambil informan, karena kan penelitian kalian menggunakan pendekatan kualitatif ya. Mungkin Ibu butuh penjelasan dari kalian, meskipun penguji pembimbing kalian sudah menjelaskan, tapi Ibu ingin konfirmasi dari kalian. Kenapa informan kalian itu jumlahnya sangat sedikit? Apakah ada sesuatu di balik itu? Atau ada kesulitan-kesulitan gitu? Seharusnya dalam pendekatan jenis atau pendekatan kualitatif ini paling enggak tuh ada 10 informan ya. Entah dia diambil dari yang anak-anaknya tadi atau dari pendamping mereka atau orang-orang penting di dalam lembaga itu, karena ini kan lembaga ya. Dan pertanyaan teknis terakhir adalah, kalian ketika wawancara menggunakan wawancara terstruktur atau bebas? Ini yang tadi gampang. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah hasil penelitian kalian. Kalian mengatakan pada bagian depan tadi kalau tidak salah ada hipotesis kan? Lalu di hasil penelitian kalian itu di manakah analisis kalian dan uji hipotesis kalian itu bagaimana begitu? Kan tadi di hasil penelitian kalian hanya menampilkan ya wawancara-wawancara kalian kan? Tapi analisis kalian secara keseluruhan tentang masalah kalian ini dengan uji hipotesis kalian itu gimana? Kalian memang tadi di dalam hasil penelitian sudah mengkategorikan datanya ya, tapi analisis secara keseluruhan itu. Jadi benang merah dari topik, rumusan, teori kalian dan seterusnya itu gimana? Bagaimana? Gitu saja ya. Terima kasih. Yang soal informan tadi katakan aja. Apa yang melatar-belakangi kalian memutuskan untuk mengambil informan sedikit itu saja? Jadi kami juga sempat bilang kan kalau misalnya anak binaan ini jumlahnya yang bisa kami wawancari terbatas, dan karena keterbatasan itu kami sudah konsul juga kepada Deas, katanya dia bilang kalau misalnya pakainya yang beda waktu aja, yang baru masuk sama yang udah mau keluar. Nah, ini ada lagi.
Akan saya jawab pertanyaan yang itu. Jadi pertanyaan pertama, berapa variabel? Ada 4. Sebetulnya kami sudah tulis di sini di jurnal kami halaman ke-5 ya. Halaman ke-5. Di sini kami sudah tulis variabelnya cuma 2 sih. Yang pertama, pengaruh lembaga pembinaan khusus anak alias LPKA sebagai variabel tugas, dan anak binaan LPKA langsung di Jakarta sebagai variabel terikat. Kemudian untuk bab 2-nya kenapa bisa hilang, kami tuh mengikuti template jurnal yang sudah disediakan oleh saya di daftar pustaka, sudah ada di paling bawah ini. Tim Research Paper SMA Canisius. Saya nggak tahu gimana mereka musuhnya, tapi saya cuma ikutin dari situ aja. Kemudian untuk wawancaranya kami awalnya pakai terstruktur, tapi agar suasananya lebih cair dan tidak tegang, kami juga semi bebas tadi. Soalnya supaya nggak terlalu intens, supaya tidak terlalu tegang suasananya. Bu, mau nanya Bu, tadi pertanyaan yang terakhir tentang uji hipotesisnya di mana kan? Hasil penelitian kalian itu analisis dan uji hipotesis itu bagaimana? Kan kalian hanya menampilkan hasil wawancara, tapi analisis secara keseluruhan itu belum ada. Waktu tersisa 10 menit lagi.
pertanyaan Ibu yang ini belum bisa kami jawab karena mungkin ini ada kekurangan dari penelitian kami, tetapi kesalahan ini juga didukung oleh pembina kami karena pembina kami ini mengatakan bahwa hasil dan pembahasan sampai kesimpulan yang kami sudah lakukan itu bentuknya naratif. Baik, teman-teman, penelitian kalian pasti hal yang mungkin kalian mengerti. Maka dari itu, Miss juga menjadi tertarik saat membaca paper kalian. Nah, pertanyaan pertama yang Miss adalah, silahkan catat. Apa perbedaan dari LPKA kelas 1 dan 2? Karena saat Miss browsing itu ada LPKA kelas 1 dan 2. Kemudian, pertanyaan kedua, apa pertimbangan Anda memilih LPKA kelas 2 yang kalian taruh di research paper kalian dan alasannya? Dan di Jakarta LPKA kelas 2 itu ada 2, teman-teman. Kami pengen tahu kenapa kalian memilih LPKA yang ada di paper kalian ini. Itu pertanyaan kedua. Ketiga, sama dengan Divina dan teman kalian tadi barusan bertanya, Miss ingin tahu metode sampling apa yang Anda gunakan untuk menyeleksi 2 individu di percobaan Anda. Metode sampling kan ada banyak ya teman-teman ya. Miss pengen tahu. Kemudian nomor 4, agak sedikit panjang. Miss sedikit bertanya. Judul kalian ini pengaruh lembaga pembinaan khusus anak LPKA terhadap anak binaan LPKA kelas 2 Jakarta. Pertanyaannya Miss adalah, apa relevansi judul Anda terhadap rumusan dan hasil penelitian Anda? Karena tidak tertera dengan eksplisit efek atau pengaruh pembinaan LPKA terhadap anak-anak tertindak pidana tersebut. Yang Miss pahami jika kita meneliti tentang pengaruh research paper atau jurnal pengaruh, biasanya variabel itu menerima sebuah treatment sebelum treatment dan sudah treatment. Nah, justru Miss bingung kenapa kalian memilih teman-teman yang masih ada di LPKA, bukan teman-teman yang sudah terbebas dari LPKA atau teman-teman yang sudah dalam masa akhir LPKA. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan apa? Teman-teman tadi bilang semi terbuka ya. Pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada anak? Pasti ada guideline pertanyaannya, betul kan? Bismillah, silakan jawab. Kalau misalnya feedback bahasa, kalau penguji bahasa ini semua ada di paper ini, nanti kalian bisa buka. Yang mengingatkan waktu sisa 4,5 menit.
Waktu sisa 3 menit lagi. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir itu, yang pertanyaan apa saja yang kita ajukan kepada anak dan staf ya. Jadi kepada anak kami ada 4 pertanyaan inti, yaitu ada yang pertama, kehidupan di LPK itu seperti apa dan kegiatannya itu apa saja. Yang kedua, proses masuk ke LPK itu bagaimana pada saat mereka masuk ke LPK dan apa saja yang harus dilalui. Dan yang ketiga, hal apa yang mereka paling sukain atau kegiatan apa yang paling seru menurut mereka selama berkegiatan di LPKA. Dan yang terakhir, secara pribadi menurut mereka LPKA ini dampaknya baik atau buruk untuk anak yang ada di LPKA. 4 pertanyaan ini kami juga menanyakan mendalam dan lebih detail lagi pada saat kami di sana. Dan untuk staf, pertama, ada apa saja langkah-langkah Bapak dalam mendidik anak bina, kegiatan pembinaan ada apa saja, dan yang kedua, apa saja hambatan Bapak dalam membina anak di LPK, dan apa saja yang mendorong Bapak sebagai motivasi untuk membina anak-anak di LPK dengan lebih semangat. Dan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, anak-anak di LPK itu seperti apa, baik atau buruk. Dan yang terakhir, menurut Bapak kegiatan-kegiatan pembinaan di LPK sudah efektif atau belum, dan apakah ada yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Oke, kalau mengenai apa perbedaan LPK kelas 1 dan kelas 2 dan kenapa kita pilih kelas 2. Jadi kalau LPK kelas 1 itu dia tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan LPK kelas 2. Nah, kenapa kita pilih LPK kelas 2? Karena kemungkinan besar anak-anak seumuran kita melakukan kejahatan yang masuk ke LPK kelas 2 tingkat sedang. Misalnya mencuri atau tawuran atau segala macam yang sedang-sedang itu masuk ke LPK kelas 2, dan juga kami mengaksesnya lebih gampang. Kami mengaksesnya lebih mudah untuk melakukan wawancara, makanya kami memilih LPK kelas 2. Kemudian untuk pertanyaan kenapa kami pilih LPKA yang satu ini lagi, bukan yang satu ini lagi, karena ada 2 kan, adalah karena ketika kami menghubungi pihak Kemenkumham, kontak yang dikasih adalah kontak dari LPKA yang berada di Jakarta. Jadi Waktu tersisa 1 menit lagi. Nah, kemudian untuk teknik sampling yang kami ambil, kami tidak mencantumkan di jurnal, tapi teknik yang kami gunakan adalah non-probability sampling, karena kami menggunakan pertimbangan tertentu, yaitu waktu masuk dan juga periode mereka berada di LPK. Oke, untuk pertanyaan keempat, kalian silakan jawab saat kalian menanyakan keresahan saya ya. Ini pertanyaannya semua dari SP. Baik, terima kasih untuk para penguji. Sekarang saatnya untuk para audiens memberikan apresiasi, pertanyaan, dan juga saran atau masukan. Untuk para penonton, kami persilakan. Kenapa saya waktu dari sini izin bertanya. Jadi pembinaan seperti apa sih yang diberikan oleh LPKA terhadap anak-anak ini? Dikasih contoh misalnya. Terus nomor 2, dampak positif apa yang sih dirasakan langsung oleh kedua anak binaan yang menjadi contoh yang kalian wawancara? Jadi dampak positif apa gitu? Yang nomor 3 adalah setelah secara nyata mewawancara anak-anak ini, apa sih pengalaman hidup yang bisa kalian share kepada kami? Thank you. Oke, jadi untuk apa saja yang diberikan
aspek. Yang pertama ada dalam aspek pendidikan, aspek karakter dan aspek rohani. Ya tadi di aspek pendidikan ada paket ABC, itu SD sampai SMA. Di karakter itu ada pembinaan bakat dan minat, dan yang di rohani itu yang setiap minggu ada utusan dari Kementerian Agama Jakarta Selatan dan DKI Jakarta untuk memberikan pembinaan secara rohani kepada anak-anaknya. Nah, pertanyaan keduanya, dampak pembinaan apa saja dilakukan misalkan dalam bakat dan minat. Contohnya itu ada pertanian, ada perikanan, ada sablon, dan ada banyak-banyak lagi. Itu menyesuaikan sama bakat dan minat anak-anak yang masuk. Tapi yang paling sering disebut adalah pertanian dan perikanan. Itu untuk mempersiapkan mereka nanti masuk keluar dari PKA dan masuk ke dunia kerja. Terus yang pertanyaan kedua, dampak positif apa yang dirasakan? Jadi berdasarkan wawancara ya, kedua narasumber anak itu mengatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Terus pas kita tanya, kalian mau bagaimana nanti pas sudah keluar dari PKA? Mereka menjawab, mereka mau lanjut sekolah lagi, mereka mau menjadi orang yang lebih baik lagi, mereka nggak bakal ngelakuin kesalahan mereka lagi. Itu karena pulangnya LPKA, mereka merasakan dampak positif dan mereka merasakan motivasi atau orang sugesti dari LPKA untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akan menambahkan, jadi sebenarnya tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk melatih kemampuan mereka agar kemampuan tersebut dapat digunakan dalam masyarakat, supaya mereka daripada mencuri atau begal atau segala macamnya, mereka bisa menggunakan kemampuan mereka untuk mencari duit. Gitu. Saya juga misalnya di pendidikan itu di sana juga ada bimbel, ada pembinaan keterampilan, ada tata boga otomotif, ada perikanan, sablon digital, dan ada aspek rohani yang mayoritasnya itu belajar tentang agama antara Muslim atau Kristen yang didatangi itu seminggu sekali. Dan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir itu, setelah wawancara, apa sih pengalaman hidup yang bisa kita share? Jadi setelah kami pulang dari LPKA, kami mendapatkan kalau misalnya kita tidak boleh menghakimi anak-anak yang di sana begitu saja. Karena sebenarnya anak-anak yang di sana itu anak-anak yang baik, tapi terpengaruh oleh lingkungan yang buruk atau terpengaruh oleh tekanan ekonomi yang tidak baik. Jadi mereka terpaksa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya kita di sana belajar bahwa mereka sebenarnya anak baik dan kita tidak boleh menjudge orang seperti itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, saya orang tua dari Rode. Saya mau bertanya sedikit karena tadi ada disebutkan bahwa setelah keluar dari LPKA masih ada monitor. Berapa lama sih kira-kira monitor itu? Mungkin nggak disebut sih, tapi supaya pengetahuan bersama. Saya akan menjawab. Jadi pengawasan yang diberikan oleh LPK setelah anak-anak keluar itu selama 2-3 bulan. Terima kasih. Waktu tersisa 1,5 menit lagi. Baiklah, sampailah
kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, kami dari tim moderator dan notulen berterima kasih karena hadirannya dan perhatiannya. Sekarang bisa diakhiri dengan mungkin sesi foto dan juga yang lain-lain.